tekankan oleh Tuhan. Sudah sering saya baca ayat itu, tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita, ada 4 kemarin yang harus kita lakukan. Pergilah, tinggalkan semua dosa-dosa, tinggalkan keduniawian dan semua. Pandanglah, kita lihat kemarin itu betapa hebatnya kita melihat, memandang Tuhan bertindak menyelamatkan kita, dan Tuhan bertindak untuk menghukum segala dosa. Yang kedua, yang ketiga, diamlah. Ya, jangan merasa mampu, jangan merasa kuat, saudara-saudara. Terakhir, ketahuilah, sadarilah bahwa hanya Tuhan yang ditinggikan. Dia yang menyertai kita dan menyelamatkan kita. Dari tema itu saya terus lagi bergumul. Saya ingat satu ayat yang sudah sering kita baca itu, ya, barang siapa yang berusaha memelihara nyawa akan kehilangan nyawa. Ya, sudah ayat itu sering, saudara-saudara. Tapi seringkali kita tidak menemukan kenapa sih Tuhan katakan kalau kita memelihara nyawa justru kehilangan nyawa. Seharusnya justru kita peliharalah nyawa kita, maka kita tidak kehilangan nyawa. Tapi ayat itu begitu jelas, saudara-saudara. Ya, bahkan Tuhan katakan barang siapa yang kehilangan nyawa, rela kehilangan nyawa, ya, justru dia akan memeliharanya, memperolehnya. Banyak tidak mengerti ayat ini, atau seringkali hanya diucapkan ayat itu, tetapi sulit untuk menerjemahkan, apalagi mempraktekkan dalam hidup kita. Makanya kalau nyanyian Psallo itu, biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, banyak orang gak suka. Ngapain sih nyanyian Psallo? Kok harus kita kehilangan nyawa? Ya, makanya banyak gereja-gereja, apa-apaan sih nyanyian Psallo ini, kok kadang-kadang terlalu sedih begitu, saudara-saudara. Tapi karena Psallo ini juga dinyanyikan karena firman pengajaran yang disampaikan waktu itu, maka sangat jelas, saudara-saudara. Ada 3 ayat berbicara ini, Lukas 17 ayat 33, ya, Matius 10 ayat 39, Yohanes 12 ayat 25. Selalu diulangi bahwa barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Nah, kita berada di akhir zaman, kita kan harus memelihara nyawa kita. Kita harus kumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya terpelihara harta kita. Kita harus belajar sekolah setinggi-tingginya agar nyawa kita terpelihara. Kapan perlu kita tumpuk harta sebanyak-banyaknya supaya ada untuk kita, anak kita, cucu kita, sampai kapan perlu cucu kita ke generasi berapa. Itulah yang terjadi di dunia, saudara-saudara. Orang nampaknya memelihara nyawa itu harus dengan harta, dengan kepandaian, dengan banyak cara-cara. Sampai satu saat Tuhan katakan justru kita berusaha memelihara nyawa kita akan kehilangan nyawa. Nah, dan inilah maka kita banyak belajar, saudara-saudara. Malam ini kita baca, sebelum disebutkan barang siapa berusaha memelihara nyawa akan kehilangan nyawa, ada lebih dulu peringatan, ingatlah istri Lot. Ya. Belajarlah kegagalan istri Lot. Belajarlah istri Lot, semua yang dia miliki, yang hartanya di Sodom Gomora, kepandaian, kemewahan, kemuliaan di Sodom Gomora, dia selalu berusaha, saudara-saudara. Tapi akhirnya kehilangan semua. Ya, dia menjadi tiang garam, anak-anaknya penjahat, jahat dan najis, saudara-saudara. Ya, demikian juga suaminya dulu ayat membilang seorang yang benar, tapi karena pengaruh istri Lot ini, semua kebenaran yang ada dalamnya habis semua, nggak bisa dipertahankan. Karena istri Lot ingin berusaha memelihara nyawanya. Ketika Lot mengatakan, ayo beribadah, enggak penting beribadah, harta yang bisa memelihara nyawa kita, ibadah enggak. Ayo kita dirikan mezbah, mezbah enggak bisa menjamin nyawa kita. Ayo yang penting kerja, anak-anak ayo cari harta, cari kemuliaan, semua Sodom Gomora akan kita miliki, kita kuasai, kita terkenal di Sodom Gomora, supaya terpelihara nyawa kita. Saudara, inilah yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Karena
Tuhan berkata sebagaimana di zaman Lot juga akan terulang di akhir zaman. Betapa banyaknya nanti manusia ini akan kehilangan nyawanya karena dia berusaha memelihara nyawanya. Tuhan tidak inginkan kita begitu, saudara-saudara. Ya, kita di pengajaran ini Tuhan tidak inginkan harta itu melenyapkan kita, kehilangan segala-galanya. Ya, pengaruh istri Lot, saudara-saudara. Ya, kita baca dulu ayat itu. Jadi ayat ini tidak bisa dipisahkan dari Lukas pasal 17 ini, ayat yang di atas sampai ayat di bawahnya, saudara-saudara. Kita baca ayat ini, Lukas pasal yang ke-17. Kalau disebut ingat berarti peringatan, saudara-saudara. Hati-hati, waspada. Ya, kalau disebut ingatlah supaya tidak terulang lagi bagi kita di hari-hari terakhir ini. Ya, ingatlah. Kita baca bersama-sama Lukas 17 mulai ayat 32 sampai ayat 33. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita baca bersama Lukas 17 ayat 32 dengan 33. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ya, jadi tema kita hari ini, orang yang berusaha memelihara nyawanya akan kehilangan nyawa. Ya. Besoknya lagi saya akan berdoa, barang siapa yang mau kehilangan nyawanya, rela mengorbankan nyawanya, dia justru akan menyelamatkannya. Di Yohanes, di Matius mendapatkan kehidupan kekal, kehidupan yang abadi. Tapi yang paling banyak nanti saudara-saudara, orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Dan sedikit akan memilih berani mau kehilangan nyawa untuk menyelamatkan nyawanya. Itu juga pilihan bagi kita, saudara-saudara. Ya, nggak ada paksaan. Ya, tergantung kita. Kalau akhirnya nanti kita kehilangan segala-galanya, bukan salahnya kita, bukan salahnya Tuhan, kita yang salah. Ya. Tapi kalau nanti kita pilih, saya rela biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri, nyanyian pesalu itu, untuk mendapat kehidupan yang abadi. Ya. Dan di dunia sekarang nggak bisa diterima itu. Gimana kita bisa korbankan kepentingan diri kita untuk hal yang kekal? Nggak bisa diterima, saudara-saudara. Dan sulit diterima. Dan kita di pengajaran ini harus kita sampaikan, saudara-saudara, supaya kita jelas menjalani hidup ini. Jadi siapa yang dipelajari di sini? Istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ya, semestinya kalau kita lihat, dia yang berusaha memelihara nyawanya, justru kehilangan nyawanya. Ya, saudara-saudara, kita perhatikan ini, apa yang diperbuat oleh istri Lot yang memelihara nyawanya. Walaupun tidak kita lihat, dibaca, kalau istri Lot bangga kali dia. Ya, bangga kali. Coba Lot, kalau nggak aku, kau nggak bisa di Sodom Gomora karena aku. Kau terkenal di Sodom Gomora karena aku. Tengok keberhasilan kita. Kita punya harta. Anak-anak kita sudah hebat. Anak-anak kita sudah tunangan dengan orang-orang Sodom yang terkenal. Hebat Lot. Setelah jasmani mungkin istri Lot itu bangga sekali. Ya, makanya direndahkan. Ngapain kau harus hidup benar? Kau pemberita kebenaran. Mau bagaimana ke depan kalau dengan kebenaran enggak dapat kekayaan ini, harta ini, kemewahan ini, nama terkenal ini? Ingat istri Lot. Ingat Lot. Lot bisa kabur semua didikan Abraham yang ada dalam hidupnya sejak dia dibawa. Semua apa yang dipelajari oleh Lot dari Abraham gagal semua. Gak bisa dipertahankan.
karena istri Lot, karena istrinya. Dan ini banyak saudara-saudara. Dan kita harus serius memperhatikan ini. Ya, coba kalau kita lihat saudara-saudara, pengaruh istri Lot untuk memelihara nyawanya. Mula-mula Lot ini berkemah dekat Sodom. Coba kita baca pengaruh istrinya. Ayo Lot, kalau cuman kita berkemah di dekat Sodom Gomora, gimana nanti terpelihara nyawa kita? Kita harus masuk ke Sodom Gomora. Berusaha istrinya, ayo dengan banyak cara, yang penting kita masuk ke Sodom Gomora. Udah masuk ke Sodom Gomora, gak cukup Lot cuma Sodom Gomora, kita harus berkuasa, kita harus terpandang, kita harus hebat di Sodom Gomora. Diupayakan istri Lot lah supaya terkenal sekali Lot itu. Dan betul, Lot itu sudah menjadi seorang terpandang. Bahkan sudah punya anak, punya menantu, orang-orang yang hebat. Semua orang bilang, oh istri Lot hebat kali, memelihara nyawanya. Tapi Tuhan katakan, segala yang diupayakan oleh istri Lot semua hancur. Hartanya habis dalam belerang api, terbakar semua, saudara-saudara. Ya, dia juga menjadi tiang garam. Anak-anaknya orang-orang najis, sampai Tuhan katakan beberapa generasi keturunan Lot itu tidak boleh menjadi jemaat Tuhan. Binasa loh saudara-saudara. Nah kita di akhir zaman ini, coba kita kan maunya kurang, waduh karena mau kesukaran di dunia, kesulitan pekerjaan, kesulitan begini, ayo kita harus lakukan berbanyak cara, gimana cara untuk memelihara nyawa. Justru kehilangan nyawa saudara-saudara. Ya, kita lihat dulu kitab Kejadian 13. Ini hebatnya istri Lot ini, secara jasmani dia berhasil memelihara nyawanya, tapi pada akhirnya kehilangan nyawanya. Pelajaran penting bagi kita, karena kita berada di akhir zaman saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sampai nanti kita akhirnya kehilangan segala-galanya, kehilangan nyawa kita, karena kita berusaha memelihara nyawa kita. Mari saudara-saudara, ya, pengaruh istri Lot untuk memelihara nyawanya, yang selalu berusaha memelihara nyawanya. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 demikian. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Mula-mula di lembah Yordannya dia, situ dipasang kemahnya. Ya. Dan sepanjang Alkitab membilang, kemana pun Lot gak dipelajari apa yang diperbuat oleh Abraham. Dari dulu sudah dia, setiap Abraham pindah, bangun mezbah, mendirikan mezbah. Tapi itu gak pernah dilakukan, tak kemana pun kegiatan itu dilupakan. Pengaruh istri lo saudara-saudara, lupakan, gak usah ikut-ikutan Abraham. Ya, tengok Abraham punya anak pun enggak. Ya, ayo, kayak kita harus berjuang Lot, ayo. Mula-mula mereka berkemah dekat dengan Sodom. Ya, nggak puas di situ sudah. Kadang-kadang kan kita begitu, mula-mula nggak apa-apalah. Ya, perkara dunia ini penting, ayo. Tapi begitu kuat istrinya, Lot, ayo kita harus berjuang. Jangan hanya di lembah-lembah Yordan kita berkemah, kita harus berdiam di Sodom Gomora. Oh, dia upayakan segala usaha. Ya, upayakan segala usaha saudara-saudara. Dari berkemah di lembah Yordan, terus usaha bertahun-tahun kemudian bisa masuk ke Sodom Gomora. Bisa masuk ke Sodom Gomora, nggak tanggung-tanggung, punya kekuatan, punya modal, punya kepandaian. Masuklah mereka di Sodom Gomora, pasal yang ke-14. Ya, demikian. Ya, pasal 14 ayat yang ke-12. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom.
punya harta, saudara-saudara. Tadinya di berkemah pinggir-pinggir lembah Jordan. Ya mungkin kalau si Lot bilang, kita bangun mesbah. Enggak usah. Penting harta, penting kuat, penting kita masuk Sodom Gomora. Abaikan dulu segala yang kau pelajari dari Abraham. Abaikan semua itu. Penting harta, ayo. Masuklah mereka, saudara-saudara, ke Sodom Gomora. Juga nggak pernah mendirikan mesbah. Ya. Yang terakhir ayat yang ke-19, pasal 19 ayat 1. Lot sudah menjadi seorang yang terkenal, orang yang terkemuka, orang terpandang, orang berpengaruh di Sodom Gomora, saudara-saudara, ya. Pasal 19 ya ayat 1. Demikian pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, orang yang duduk di pintu gerbang itu adalah orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Lot sudah harus terpandang. Orang yang berpengaruh, siapapun masuk harus melewati dia. Ya, harus seizin dia, saudara-saudara. Dia sudah menjadi orang terpandang, orang yang hebat, orang yang terkenal. Tapi hanya satu, segala yang dipelajari dari Abraham semua diabaikan, saudara-saudara. Nah, pengaruh istrinya begitu kuat. Ya, tidak salah kalau kita kerja, kita berusaha memelihara nyawa kita, saudara-saudara. Tetapi yang salah adalah tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, mengabaikan Tuhan dari segala sesuatu yang dicapai, menyingkirkan Tuhan dari hidupnya, meniadakan Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Inilah yang membuat segalanya nanti hilang habis, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar. Ya, jangan kita mengutamakan harta di dunia lalu merendahkan perkara-perkara rohani. Ya, istri Lot begitu, merendahkan perkara rohani, mengutamakan perkara jasmani, saudara-saudara. Ya, boleh kita menerima harta, tapi harta itu bukan menyelamatkan kita. Harta itu tidak akan menyelamatkan, tidak menjamin masa depan kita. Kurang apa hartanya Lot di Sodom Gomora? Punya harta yang sangat melimpah, tapi itu nggak menjamin. Ya, harta nggak menjamin, kesenangan juga nggak menjamin. Kesalahan yang paling fatal kalau kita berusaha memelihara nyawa kita, kita mengutamakan perkara dunia, merendahkan perkara-perkara rohani. Kita mengutamakan kesibukan dunia, mengabaikan kesibukan rohani. Ini yang salah, saudara-saudara. Nggak salah kita sibuk cari harta, punya pekerjaan, tapi jangan tinggalkan kesibukan rohani. Seharusnya kesibukan rohani lah yang utama. Nanti kalau Abraham rela kehilangan nyawanya, saudara-saudara. Makanya ke depan masih saya berjuang, rela kehilangan nyawanya. Ya, apa saja diminta Tuhan udah rela, dan justru nyawanya lah terpelihara, saudara-saudara. Ya, tapi Lot, istri Lot, segala yang dimilikinya, segala hartanya dikumpulkan hanya untuk api. Datanglah api belerang dari langit. Alkitab membilang istri Lot, karena di sana hartanya, dia menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Ya, siapa yang berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Inilah orang-orang yang, saudara-saudara, yang mengutamakan perkara duniawi dan mengabaikan perkara
Kita ingat itu. Ya. Jangan justru terbalik. Seharusnya kita utamakan perkara rohani. Carilah dahulu perkara kerajaan surga dan kebenarannya, baru Tuhan tambahkan. Dan itulah memelihara nyawa kita. Ini dibalik, saudara-saudara. Ya, utamakan dulu, cari harta. Makanya banyak sekarang bilang ke gereja, di gereja buka terus. Kita kerja. Kapanpun ke gereja nggak apa-apa. Kita mau mati pun datang ke gereja nggak apa-apa. Yang penting punya harta, punya ini, punya itu, punya itu. Kehilangan, saudara-saudara. Ya, mengutamakan kemewahan di Sodom Gomora, kesenangan-kesenangan di Sodom Gomora. Saya heran kali melihat anaknya. Ya, udah jelas dididik. Lot itu seorang benar. Ya, tapi nggak bisa menanamkan kebenaran terhadap anak-anaknya. Anakku jangan bergaul sama orang Sodom Gomora. Biar dia orang kaya, orang hebat, orang terkenal. Kalau kau menikah sama dia, hancur kau. Tapi enggak, sudah dibiarkan. Ya. Bahkan mantunya udah persiapan mau menikah, saudara-saudara. Ya, sudah persiapan mau menikah. Ketika Lot mengajak, ayo, ya, calon menantu kita keluar, diolok. Karena sudah terbiasa anaknya perempuan tadi mengolok ayahnya. Ayo kita harus ke kenapa ayah harus kebenaran? Mungkin istrinya pun selalu bilang, ngapain bapak hanya kebenaran? Singkirkan kebenaranmu itu. Kita harus lihat sidang Sodom Gomora, kemewahan, kekayaan, kesenangan. Kita harus ikuti zaman. Kita harus ikuti apapun perlakuan di dunia. Ayo kita ikuti. Diolok, saudara-saudara. Saya sedih kalau saya ingat 2 Petrus 2 berkata Lot itu adalah seorang yang benar. Tapi kebenaran yang ada yang ditanamkan oleh Abraham kepadanya sirna semua. Sirna semua, gak bisa dipertahankan. Gak bisa berjuang, saudara. Dan banyak orang begitu. Di pengajaran begitu kuat. Tapi lama-lama pengaruh keluarga, ya, pengaruh istri, pengaruh suami, pengaruh anak-anak, kabur semua, saudara-saudara. Ya. Dan kita harus waspada, kita berada di akhir, karena ini berbicara mengenai akhir zaman. Ya. Kita berada di akhir zaman, saudara-saudara. Kita baca dulu 2 Petrus pasal yang kedua. Supaya kita hati-hati. Ya. Kita hati-hati sama-sama, saudara-saudara. Kebenaran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dididik, sudah kita diatur, dibimbing, didisiplinkan, saudara-saudara. Jangan sampai hilang hanya gara anak, gara istri, gara suami, ya. Dan rugi, saudara-saudara. Bukan hanya istri yang rugi, Lot rugi habis-habisan, anaknya juga hancur-hancuran. Makanya kita berjuang, ya. 2 Petrus pasal yang kedua. Lot itu seorang yang benar. Tapi kebenaran yang dia miliki itu hampir-hampir. Makanya ada yang mengatakan orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Apalagi kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara-saudara, ya. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ya. 2 Petrus 2 ayat 6 demikian. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Ini peringatan kepada kita. Sama seperti di Lukas tadi, ingatlah istri Lot. Suatu peringatan kepada kita, ya, menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot itu orang yang benar, ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Coba. Sebenarnya yang dilihat istri itu bukan orang jauh, yang dari dekat,
Ditengok istrinya mengikuti hawa nafsu saja. Ditengok anak-anaknya mengikuti hawa nafsu. Ditengok lingkungan, ditengok semua. Saudara-saudara, manusia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Dan ini menjadi awasan, peringatan kepada kita, supaya kita di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, harus berjuang kita. Ya, kita harus berjuang. Jangan sampai kita pun, saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini akan terseret apa yang sudah kita perjuangkan. Ya, 1 Petrus pasal 4 berkata, orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, Lot itu memang diselamatkan, nggak dibakar di Sodom Gomora, tapi dia binasa karena anak-anaknya yang nggak diajarkan tentang iman. Kita baca ini 1 Petrus pasal yang keempat, demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara bayangkan, orang-orang benar saja gak diselamatkan. Sebenarnya Lot diselamatkan karena doa Abraham. Kita ingat itu berulang-ulang, Tuhan, janganlah lenyapkan Sodom Gomora. Gimana kalau masih ada sekian? Enggak aku binasakan, kata Tuhan. Tapi Abraham ingat Lot dan selalu didoakan. Hebat loh saudara-saudara, kalau masih ada orang mendoakan kita, keselamatan kita, masih ada orang mendoakan kita. Ya, nggak ditemukan. Kalau ada 10 orang, Tuhan, aku binasakan, kata Tuhan. 10 orang pun tidak ditemukan, saudara-saudara. Ya, semua orang waktu itu berusaha memelihara nyawa. Ya, berusaha memelihara nyawa di kota Sodom Gomora. Tak ada mengenal Tuhan, tak ada beribadah, tak ada melayani Tuhan. Semua orang bagaimana mengumpulkan harta sehebat-hebatnya, kekayaan, kemewahan, kelimpahan sangat luar biasa. Kota Sodom itu hebat kali, seperti taman Allah katanya. Tapi yang tidak ada di sana, gak beribadah, gak melayani Tuhan, gak percaya, melawan Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Itu yang ada di sana, saudara-saudara. Seperti kita sekarang. Justru kalau saudara tonton, kita tengok dunia kita sekarang ini. Apa yang diusahakan orang? Memelihara nyawa. Kalau dia seorang pekerja, gimana supaya dengan hidupku sekarang, kapan perlu gaji setahun bisa untuk kumpul 10 tahun, nanti terpelihara 10 tahun. Bisa untuk saya, anak saya, cucu saya, sampai berapa generasi nanti kumpulkan supaya terpelihara nyawa. Saudara, itu sudah menantang Tuhan. Itu sudah melawan rencana Tuhan. Ya, jangan kita menganggap mampu kita melihara nyawa kita. Karena diajarkan Tuhan, berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Tidak dikatakan berikanlah hari ini makanan kami untuk 1 tahun. 1 hari kerja bisa untuk 1 tahun hidup. Enggak diajarkan Tuhan. Setiap hari, setiap hari. Enggak ada tanggung jawab kita berkata, saya hidup supaya anak saya nanti juga enggak usah kerja, makan, minum. Kapan perlu cucu saya enggak usah kerja, nikmati semua. Salah kita, saudara-saudara. Semua kita harus kerja. Semua kita harus berharap sama Tuhan. Anak kita, generasi kita. Ya. Jangan kita buat seperti istri Lot ini, berusaha memelihara nyawa, mengabaikan Tuhan, mengabaikan pelayanan, mengabaikan kebenaran, mengabaikan kekudusan. Yang penting harta, harta, harta. Akibatnya, saudara-saudara, di ayat itu sudah lihat, segala
usaha untuk memelihara nyawa hangus dalam api belerang. Coba kita lihat kitab Kejadian itu. Kalau saudara juga hanya pelihara harta di dunia ini tanpa ibadah, ya, mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, mengabaikan kebenaran, mengabaikan kekudusan, harta kita hangus untuk api. 1 Petrus berkata dunia kita ini juga dipersiapkan untuk api. Ya, tapi kalau kita sudah rela kehilangan nyawa, ya, justru kita akan memelihara nyawa itu. Makanya saya bilang, kita utamakan beribadah, utamakan hidup kebenaran. Kita lihat nyawa kita terpelihara, walaupun kita rasanya kehilangan. Aduh, demi kerja hari ini saya kehilangan gaji. Ya, seharusnya jam ibadah begini banyak kali penghasilan saya, tapi saya tinggalkan, rela saya nggak dapat gaji itu. Yang penting aku beribadah, rela kehilangan nyawa, terpelihara nyawa kita. Ya, makanya orang-orang di pengajaran diajar kita, kadang-kadang tinggalkan setengah hari nggak kerja karena beribadah. Orang sengaja tutup toko setengah hari. Ya, saya dengar waktu saya di sekolah Alkitab, ya, mereka bersaksi punya toko besar, sudah terkenal, banyak pelanggan, tapi setiap hari kebaktian jam 12 sudah tutup. Ya, diajak orang, wah ngapain? Ya biarin langganannya nanti pergi sama kita. Enggak akan pergi langganannya, saudara-saudara. Langganannya tunggu, dia tahu, oh jam hari begini toko ini tutup. Ya, hari Rabu, hari Jumat toko ini tutup. Jadi kita mau belanjalah sebelum jam tutup. Enggak bakal lari, justru bertambah-tambah. Karena rela kehilangan nyawa supaya terpelihara. Kita kadang-kadang kan, janganlah. Ini kebaktian ini banyak kali, pelanggan banyak kali begini, kita abaikan. Ya, semua yang diupayakan, yang tadinya berusaha untuk memelihara nyawa dengan mungkin harapannya, Lot, tengoklah kita punya ini, kita punya harta, kita punya anak-anak kita, waduh hebat-hebat, nanti sempat kau punya menantu seorang yang terkenal itu, bangga kali kita. Ya, bangga kau Lot, bakal mantu kita hebat kali. Ya, coba saudara, saya enggak, selalu saya bilang sama anak-anak, ya, kalau bukan anak Tuhan, ya, tak ada itu. Ya, kalau bukan dia anak Tuhan, dia kaya, dia punya ini, enggak terpelihara nyawamu, enggak terpelihara dirimu, hancur. Ya, dan kita tanamkan itu, dan anak-anak dengar ini. Ya, yang bisa memelihara nyawa kita kalau kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan yang terpelihara nyawa kita. Tengok semua apa yang dibanggakan oleh istri Lot selama ini, hartanya habis, saudara-saudara. Ya, dengan api. Ya, keluarlah mereka. Kita lihat, saudara-saudara, pasal 19. Habis semua hartanya, ya, dengan api, ya, semua hartanya. Makanya saya selalu ulang-ulangi ini, saudara-saudara, ya, api belerang yang datang dari Tuhan, saudara-saudara, musnah semua. Ya, saya sebentar, saya carikan ayat 24. Ayat 24. Saya baca begini, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Semua yang dikumpulkan untuk api, saudara-saudara. Ya, ini harus kita perhatikan. Mungkin selama ini itulah udah punya harta, punya ini, tapi berakhir segala yang diupayakan tadi untuk memelihara nyawanya justru kehilangan. Yang pertama, kehilangan hartanya. Ya, yang dikumpulkan, saudara-saudara. Kita
Katakan sajalah hartanya itu dari kebenaran. Ya, tapi karena dia nggak beribadah, nggak mengutamakan Tuhan, ya berharap kepada harta yang binasa, yang diharapkan selama ini, sampai mengabaikan kebenaran, mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan. Bisakah hartanya menjamin hidupnya? Tidak. Hangus semua dalam nyala api. 2 Petrus pas 1 Petrus. Akhir zaman ini akan datang api, saudara-saudara. Kalau saudara harta kita ya hanya kepada dunia ini, kita usahakan kita pelihara nyawa kita dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan kepandaian kita, semua akan binasa, saudara-saudara. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, dunia kita ini pun akan hilang lenyap dengan api. Ya, demikian 2 Petrus pasal 3. Ya, ayat yang ke-7 saya baca demikian. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita perhatikan ini, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Kita nggak tahu gimana nanti hancurnya dunia ini. Hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tambah lagi 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara perhatikan, ya, barang siapa yang berusaha memelihara nyawa akan kehilangan nyawa. Ya, sekarang kan sudah orang takut. Ya, di dunia ini sudah melihat, aduh bencana di manalah kalau masih ada dunia lain lagi. Ya, usaha saudara-saudara. Coba bukan hanya di Indonesia bencana, di luar sana kita tengok habis-habisan. Ya, sudah saatnya jangan kita berusaha memelihara nyawa kita. Biarkan Tuhan yang pelihara nyawa kita. Ya, makanya 1 Petrus berkata, janganlah kamu khawatir, ya, karena Tuhan yang memelihara. Kita kan menganggap kadang-kadang saya yang memelihara diri saya. Kalau saya nggak lakukannya, gimana saya makan? Ya, coba. Sebab Ia pelihara kamu. 1 Petrus pasal yang ke-5. Selama kita menganggap saya mampu pelihara diri saya mampu pelihara masa depan saya, saudaralah yang berusaha memelihara nyawa sampai satu saat kehilangan nyawa. 1 Petrus 5. Ya, ayat yang ke-6 dan 7 saya baca demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berapa banyak kita percaya pada pemeliharaan Tuhan? Sekarang ini berapa banyak orang percaya bahwa Tuhan memelihara dia? Kami hamba Tuhan, berapa banyak kami hamba Tuhan percaya bahwa Tuhan yang pelihara hidup kami?
Ya, berapa banyak orang sudah ragu-ragu, hamba Tuhan gak bisa dipelihara Tuhan. Kalau gak buka toko, kalau gak minta sama orang kaya, kalau gak bikin upaya macam bagaimana hamba Tuhan bisa hidup. Banyak orang meragukan. Tapi kita belajar, saudara-saudara, saya secara pribadi terus belajar. Tuhan yang pelihara hidup saya, Tuhan yang pelihara anak-anak saya, Tuhan yang pelihara masa depan. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang pelihara hidup saya. Ayat berkata, rendahkanlah diri kita, beribadahlah kepada Tuhan, melayani Tuhanlah, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan. Rendahkan diri kita, jangan merasa kuat. Yang merasa kuat yang gak mampu merendahkan diri kepada Tuhan. Yang merasa kuat yang merendahkan Tuhan, bukan merendahkan diri. Istri Lot merendahkan Tuhan. Ngapain harus ikuti seperti Abraham? Ya, nggak usah kita selalu bangun mesbah lah, selalu berdoa lah, selalu biston lah, selalu PA lah, minggu lah. Khotbah pendeta kita kebenaran, kekudusan terus. Di gereja sana nggak begitu. Di gereja sana tertawa-tertawa, senang-senang, joget-joget. Ngapain kita ikuti gereja macam begitu? Kan sudah banyak saudara-saudara nggak yakin lagi, ya. Ngapain ikuti gereja yang terus dosa sana diselidiki? Tengok gereja sana banyak, gerejanya besar, orangnya kumpul banyak kali. Tak ada pernah pendeta itu singgung-singgung dosa. Yang disinggung-singgung itu gimana menyenangkan, gimana berkat, gimana tertawa-tertawa, gimana senang-senang. Saya takut kalau Tuhan katakan nanti seperti Lot hidup dalam kebenaran tapi tidak mau bertahan sampai akhirnya. Puji Tuhan bertahan sampai hari ini saudara-saudara, walaupun banyak godaan, ya, dengan ajaran-ajaran yang sangat-sangat hebat sekarang ini. Ya, kita harus hindari, ingatlah istri Lot, waspadalah, peringatanlah dengan istri Lot yang berusaha memelihara nyawanya, justru kehilangan nyawanya, kehilangan segala-galanya saudara-saudara. Ya, segala usaha untuk memelihara nyawanya melalui harta-hartanya hangus dalam api belerang. Ya, dia yang tadinya berusaha memelihara nyawanya, dia bangga, dia hebat. Malaikat sudah pegang tangannya. Ayo istri Lot, ayo ya satu saja, jangan menoleh ke belakang. Karena sudah terbiasa membantah, sudah terbiasa gak percaya kepada Tuhan. Malaikat sudah pegang tangannya, saudara bayangkan. Ya, dicoba kalau aku nengok belakang, ngapain rupanya? Dia gak yakin. Saya ancaman-ancaman gitu saja nih itu. Gak usah menoleh ke belakang. Apa rupanya? Dosanya menoleh ke belakang. Ya, gak ada dosa menoleh ke belakang loh saudara-saudara. Tapi karena dia sudah biasa gak percaya kepada Tuhan, biasa membantah, biasa melawan, gak taat. Kita lihat saudara-saudara, kejadian yang kita lihat 19 tadi Sodom Gomora itu habis dalam nyala api. Tapi Lot, istri Lot, ya, sudah dibilang malaikat itu tadi di ayat yang ke-17, ya, atau ayat 16 dulu. Ya, ini Lot ini pun sudah mulai berlambat-lambat. Ya, karena sudah kebenaran, tidak makin yakin lagi. Berlambat-lambat gimana nanti, ya. 16 saya baca, kejadian 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lot aja sudah mulai berlambat-lambat. Nggak mungkin lah. Lelah kali aku di Sodom Gomora, nggak mungkin dibinasakan kota sehebat begitu. Mulai berlambat-lambat. Lalu ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, ya, larilah,
Selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, saudara bayangkan, jangan menoleh ke belakang, larilah ke pegunungan. Itu pun Lot nanti meminta, janganlah di pegunungan, ke kota sanalah. Udah berlambat-lambat, banyak usul, banyak permintaan. Kita sedang kadang-kadang terhadap Tuhan banyak kali usul kita, banyak kali permintaan kita. Sudah di Tuhan katakan, larilah, jangan lambat-lambat, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Tapi kita lihat ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nyawanya enggak terpelihara, kehilangan nyawa. Ya, kehilangan nyawa, saudara-saudara. Menjadi tiang garam, bukan menjadi manusia lagi. Ya, wujudnya manusianya enggak ada lagi, tiang garam, enggak ada lagi nyawanya. Istri Lot kehilangan nyawa. Tadi kehilangan harta, yang kedua kehilangan nyawanya. Lot masih hidup, 2 orang anaknya masih hidup. Ya. Tapi itu pun Tuhan suruh, saudara-saudara. Ya. Mereka ini terlalu banyak permintaan, banyak usul. Kita di akhir zaman ini gak terlalu banyak usul kita. Apa kebenaran itu kita lakukan? Hebatnya Abraham itu kehilangan nyawa untuk memelihara nyawa. Gak banyak usul, gak banyak pertanyaan. Ya, apa Tuhan katakan, rela apapun diminta Tuhan, terpelihara nyawanya. Sampai hari ini generasi itu paling hebat, saudara-saudara. Ya, dia kehilangan nyawa. Ya, anak-anaknya ya menjadi najis, saudara-saudara. Ya, mereka ini sangat mempermalukan. Lot sangat dipermalukan oleh anaknya. Orang yang hidup dalam kebenaran gak bisa mempertahankan kebenaran, sampai anak-anaknya membuat dia mabuk. Coba, di mana kebenaran yang selama ini diajarkan oleh Abraham? Itu pun karena dia gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, pasal yang ke-19 tadi ayat 30. Kita lihat, saudara-saudara. Pasal 19 ayat 30. Kehilangan segalanya. Ya, ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Coba, nggak berani, nggak percaya dia. Pada Tuhan kata, di Zoar kau, ayo, enggaklah Tuhan, di pegunungan sanalah. Selalu sudah mulai membantah, nggak percaya, nggak yakin. Saudara-saudara perhatikan ini. Ya. Ayat 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Nggak pernah diajari ayahnya tentang iman. Nggak pernah diajarkan ayahnya berharap sama Tuhan, mengenal Tuhan pun enggak. Jadi nggak ada laki-laki lain di sini. Coba, saudara-saudara. Ya, lanjut. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Coba, jahat dan najis, sampai berani berlaku jahat kepada ayahnya, berlaku jahat najis kepada ayahnya. Kebenaran yang selama ini dimiliki oleh Lot habis, saudara-saudara, karena istrinya, karena anak-anaknya. Dan itu sangat-sangat banyak sekali terjadi di hari-hari terakhir ini. Sampai Tuhan katakan kepada ayat selanjutnya, lahirlah anak bagi mereka. Ayat 36 kita lewati. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang.
Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Ammon yang sekarang. Apa kata Tuhan tentang kedua keturunan ini? Ya, gagal semua loh saudara-saudara. Kehilangan semua. Ulangan 23. Ulangan 23. Keturunan ini tidak diakui oleh Tuhan. Kehilangan nyawanya, kehilangan pengharapan, sampai ditolak oleh Tuhan, saudara-saudara. Makanya jangan kita berusaha memelihara nyawa, ya, lalu mengabaikan apa yang Tuhan katakan. 23 ayat ketiga, saudara-saudara, atau ayat 3 demikian. Seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Keras sekali loh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Di hari-hari terakhir ini kita jangan berusaha memelihara nyawa kita, mengabaikan Tuhan, mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, mengabaikan kebenaran, kekudusan. Akhirnya akan kehilangan, saudara-saudara. Saya ulangi, secara duniawi istri Lot bangga bisa berhasil membawa suaminya ke Sodom Gomora. Ya, berhasil. Mungkin di Sodom Gomora cerita, hebat kau istri Lot, ya hebat kau. Gak ada namanya. Kenapa gak ditulis namanya? Gak layak ditulis namanya siapa istri Lot ini. Tapi sebutannya hanya istri Lot. Tiba di kampungnya mungkin hebat kali lah kau ya. Kau pernah kali bisa suamimu begini, bisa suamimu begini. Secara duniawi istri Lot berhasil memelihara nyawanya. Tapi secara rohani dia gagal total. Hartanya habis dalam api. Ya, anak-anaknya jahat dan najis. Dia sendiri, saudara-saudara, menjadi tiang garam. Ya, secara duniawi istri Lot berhasil dengan hartanya, punya harta, tapi tidak ada satu harta pun yang bisa memelihara hidupnya. Tidak ada satu harta pun yang bisa melindungi dia saat Tuhan mau membinasakan Sodom Gomora. Nggak ada satu harta pun bisa dibawa. Ya, atau mungkin dia genggamlah berapa rupiah, berapa emas supaya keluar. Nggak ada yang bisa menyelamatkan dia. Walau secara jasmani dia punya harta yang hebat, hartanya nggak bisa memelihara dia. Secara duniawi istri Lot ini mungkin berhasil terpandang, suaminya terpandang di Sodom Gomora. Ya. Tapi bisakah karena terpandang suaminya di Sodom Gomora bisa menyelamatkan nyawanya? Gak ada yang bisa menyelamatkan walau suaminya seorang yang terpandang di Sodom Gomora. Pelajaran ini menjadi perhatian. Ingatlah, jangan lupakan, waspadalah. Kadang-kadang kita pandai hanya tahu ingatlah istri Lot, tapi kita tidak ingat keberhasilannya yang mungkin diagung-agungkan mampu memelihara nyawanya, tapi tidak ada satu pun dia sanggup memelihara nyawanya. Semua harta yang dikumpulkannya gak bisa untuk generasi-generasinya, anak-anaknya, keturunannya. Kalaupun hidup Ammon dan Moab, Tuhan katakan tidak boleh masuk jemaat Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Kegagalan yang paling menyedihkan, orang yang berusaha memelihara nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Ya, hari-hari ini jangan kita berusaha memelihara nyawa. Percayakan nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau kita mempercayakan nyawa kita di dalam Tuhan, Tuhan yang pelihara kita. Hari Minggu saya sebutkan ini, saudara harus utama Tuhan, utama pelayanan, utama hidup dalam kebenaran. Bahkan untuk kebencian pun enggak ada. Kalau Lot sama Selamet beribut, anak buahnya dengan anak buah bertengkar, Lot biarkan, tidak apa-apa, yang penting kita punya harta.
Abraham bilang tidak ada. Pertengkaran pun tidak boleh ada di antara kita. Hebatnya saudara. Pilihlah kalau mau ke sana, silahkan. Rela kehilangan, rela mengalah. Banyak kali Abraham ini mengalah. Rela kehilangan. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang berusaha memelihara nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya, ya, Matius 10 dulu kita baca sedikit sebelum saya akhiri, karena 3 kalimat ini Lukas 17 tadi sudah kita baca. Matius pasal 10 nanti bukan hanya kepada istri Lot, kepada Abraham kalimat ini, tetapi juga kepada kita yang ada di akhir zaman ini. Pasal 10 ayat 39 demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ini kita di akhir zaman. Saudara harus rela kehilangan nyawa kita, ya. Rela kita berkorban, rela kita memberikan supaya kita mendapat harta, ya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yohanes 12. Kalimat ini diulang-ulang sampai 3 kali, merupakan awasan kepada kita, peringatan kepada kita. Yohanes 12 ayat 25. Ayat 25. Demikian, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, makanya nyanyian Pesallo, biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, nggak asal dinyanyikan begitu saja. Banyak orang nggak suka nyanyian ini, tapi karena ini sangat penentu bagi kita, agar jangan ada dari kita kehilangan nyawa pada akhirnya. Segala yang kita kumpulkan akan menjadi api, kita sendiri pun akan hangus, anak-anak generasi kita akan hancur. Kalau kita berusaha memelihara nyawa kita, mengabaikan Tuhan, mengabaikan pekerjaan Tuhan, mengabaikan kebenaran kekudusan, hancur semua saudara-saudara. Tapi kalau kita rela kehilangan nyawa kita, rela korbankan waktu, korbankan, persembahkan hidup kita, apa yang kita miliki. Abraham contohnya, dia tidak kehilangan nyawanya terpelihara, istrinya, anak-anaknya sampai hari ini. Mana pilihan kita? Apakah kita pilih berusaha memelihara nyawa untuk kehilangan nyawa, atau kita pilih rela kehilangan nyawa supaya nyawa kita dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, tidak binasa tapi selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Nyanyian ini sangat besar artinya. 71 dari nyanyian Pesallo, pemain musik datang ke depan, ya, agar kita pilih rela kehilangan nyawa kita, ya, supaya kita akan mencapai kehidupan yang abadi. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan. Pemain musik datang ke depan sementara kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Semua kita bangkit berdiri menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. 79 nyanyian Pesallo, dinyanyikan agak slow saja agar membawa kita untuk sujud menyembah Tuhan. Sudah lama ku rindu
biasa saja. Dua, waktu sujud menyembah, lalu Tuhan berkata, angkatlah salib serta ikut aku. Untuk tahan sengsara, oh betapa sukanya, tanpa harus kehilangan hidupku. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Amin. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Amin. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Tiga, oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Tiap kemauan diri berhasil ditaklukkan, untuk tunduk kepada sekali lagi ayat 3. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku berserah kepadanya. Amin. Ya kemauan diri berhasil ditaklukkan, untuk tunduk kepada biarkan ku kehilangan, biarkan ku kehilangan hidupku, Tuhan. Amin. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup. Kita angkat tangan, biarkan ku kehilangan hidupku. Amin. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup. Sekali lagi turunkan tangan, biarkan ku kehilangan hidupku. Amin. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni kami, seringkali kami berusaha memelihara hidup kami, mengabaikan Tuhan, menyingkirkan Tuhan, meniadakan Tuhan dari hidup kami. Hari ini melalui firman-Mu kami belajar Tuhan, bukan kami yang pelihara hidup kami, tapi Tuhan yang memelihara hidup kami.
sampai tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Jangan terulang pengalaman istri Lot. Harus kami hati-hati, kami beri peringatkan. Jangan terulang apa yang diperbuat istri Lot untuk binasa selama-lamanya. Biar kami mengutamakan Engkau, rela kehilangan apapun karena Engkau Tuhan. Bukan dunia beserta isinya, bukan dunia beserta isinya. Amin. Yang sanggup memuaskan hidupku, hanya satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Bukan dunia, bukan dunia. Amin. Dunia beserta isinya dan binasa. Amin. Yang sanggup memuaskan hidupku, hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dunia ini kami dambakan. Dunia yang kami kenal sekarang akan binasa Tuhan. Langit dan bumi yang lama ini akan hancur dalam api. Kami tidak terpelihara oleh perkara di bumi ini, tapi kasih Tuhan yang pelihara kami. Kalau kami ada hari ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami pandai, bukan harta kami pelihara kami. Tuhan kamilah yang memelihara kami. Sampai satu saat nyawa kami terpelihara. Kalau terjadi peperangan, bencana alam, kelaparan, kesukaran, kami gak sanggup memelihara diri kami, tapi Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Sungguh kami bersyukur firman-Mu pada malam ini menguatkan kami Tuhan. Harta ini tidak untuk menjadi pengharapan kami. Semua pengharapan kami datang kepadamu. Ampuni kami, seringkali kami mengabaikan Tuhan, meniadakan Tuhan karena perkara dunia ini. Tapi ke depan kami mengutamakan Engkau segalanya Tuhan. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami. Layakkan kami Tuhan, dengan kuasa tubuh dan darah-Mu kami kuat untuk menjalani hidup ini bersama Engkau. Kami bersyukur. Layakkan kami semua, layakkan yang membagikan kami menerima menjadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bukan dunia beserta isinya. Kita naikkan pujian ini merupakan pengakuan kita. Ya, tidak terpelihara nyawa kita dengan kekuatan kita, tapi terpelihara nyawa kita karena Tuhan. Bukan dunia beserta isinya. Pelayan perjamuan suci akan membagikan tubuh dan darah Kristus.
Kami tidak kecewa walau perkara dunia ini tidak kami miliki. Karena perkara dunia tidak memelihara kami, Tuhan yang pelihara kami. Hanya satu dambaan hidupku, mari semua bangkit berdiri. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mengakui bukan dunia ini memuaskan kami, yang satu memuaskan hidupku. Amin. Hanya dambaan hidupku, kasih setiamu. Hanyalah satu dambaan hidupku, hanyalah satu dambaan. Kami dambakan bukan perkara dunia, yang kami dambakan kasih setia Tuhan yang sudah mengasihi kami bertahun-tahun sampai hari ini. Kasih setia Tuhan membuat kami ada, kami hidup, kami sehat, kami ada sebagaimana ada. Karena kasih Tuhan begitu kuat. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Kami hidup karena Engkau rela mati Tuhan. Engkau mencurahkan nyawa, Engkau rela kehilangan nyawa agar kami hidup. Dan kami hidup hari ini untuk Tuhan. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Obahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara angkat darah Kristus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Mari ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat dunia
Perlindungan yang aman ada di dalam Engkau. Engkau kota benteng kami Tuhan. Keadaan dunia tidak menentu, manusia semakin jahat, bencana alam di mana-mana. Kami terpelihara karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Kami tidak sanggup memelihara nyawa kami. Engkau yang pelihara nyawa kami Tuhan. Kami tidak khawatir karena pemeliharaan Tuhan sempurna kepada kami. Apapun keadaan di dunia ini, walaupun dunia ini akan hangus dalam nyala api, Engkau berikan bagi kami langit dan bumi yang baru Tuhan. Di dalamnya kami sukacita selama-lamanya bersama Engkau. Ampuni kami, jelitkan mata rohani kami. Yang utama bukan di dunia ini, yang utama adalah Tuhan. Yang utama adalah kebenaran dan kekudusan. Kalau kami mengutamakan Engkau, terpeliharalah nyawa kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Sebelum kami akhiri pada kami juga berdoa buat saudara kami Bapak Walmer yang sakit di Adam Malik Tuhan. Kami mohon campur tangan Engkau. Apapun kata dokter, kami percaya kata Tuhan yang tepat. Engkau sembuhkan. Dari tempat ini kami berdoa, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus Tuhan kami, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga istri hamba-Mu di Sidikalang, istrinya Pak Joshua, Tuhan jamah apapun sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Istri Pak Kirsan di Kabancai juga, apapun sakit penyakitnya, tolong Tuhan pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Engkau pulihkan teman-teman kami yang lain. Uluran tangan Tuhan membuat kami sehat. Kami bersyukur Tuhan. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami menolak itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sembuh, kami sehat, kami melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita berikan persembahan kita. Nyanyian biarkan ku kehilangan, tapi agak cepat karena nyanyian ini seharusnya cepat. Ya, tapi kita nyanyikan dengan rasa sukacita. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Biarkan ku kehilangan hidupku, biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan. Rela korbankan kepentingan diri, meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan. Agar ku menoleh hidup, biarkan ku kehilangan, biarkan
Berkati Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Kami tidak mau kehilangan hidup kami, karena Engkau yang pelihara kami sejak hari ini selama-lamanya. Walau gunung-gunung bergoncang, bumi ini tidak ada ketetapan, bumi ini akan berubah, tetapi kami dipelihara Tuhan secara sempurna. Sampai Engkau datang, Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau bela kami. Karena itu janji-Mu Tuhan. Kami harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Kami bersyukur semua kedatangan kami, kehadiran kami, pengorbanan kami yang sudah kami korbankan tidak sia-sia. Engkau membalaskan berlipat kali ganda ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua, dan malam ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Latihan kor untuk kita persembahkan besok minggu ini. Tuhan memberkati. Salam.